bergerak di bidang pendidikan, apalagi mungkin ini ada program baru ya. Iya. Pasti experience-nya juga beda nih Ustadz. Betul. Dan juga semangatnya juga beda. Iya. Ya, mungkin untuk itu. Baik. Nah, sebelum kita lebih jauh juga, saya perkenalkan di samping beliau ada Bapak Ihsan Lasami STMM, beliau Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju. Selamat pagi Pak. Pagi. Oke, sehat, semangat pagi nih Pak. Amin, amin. Baik. Ada semangat baru dong Pak berarti ya? Siap. Untuk program baru ini. Hampir bisa dibilang semuanya kita tidak punya portofolio untuk itu ya, sekolah rakyat. Karena ini benar-benar segar. Tapi sejauh ini apa yang bisa digambarkan bagi masyarakat luas yang mungkin belum tahu atau sebatas pernah dengar sekolah rakyat? Karena kita seperti nostalgia zaman tahun berapa itu ya, kolonial lebih tepatnya sekolah rakyat itu. Dan ternyata di 2025 nama tersebut kembali muncul, tapi mungkin dengan kemasan yang baru, dengan wajah yang baru dan harapan yang baru juga. Mungkin saya ke Pak Hajrul dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang kembali hadir di studio ini untuk memberikan informasi terkait. Hari ini kita ngomong soal sekolah rakyat ya. Jadi sekolah rakyat itu kalau memang dengar sepintas ini kayak zaman kemerdekaan ya, di mana sekolah itu. Sebetulnya filosofinya sama. Saat itu orang bersekolah itu hanya orang-orang yang tertentu yang bisa mengakses pendidikan ya. Nah sekarang ada, walaupun kita sudah merdeka 80 tahun ini, tapi Presiden Prabowo itu melihat bahwa ada masyarakat Indonesia yang tidak bisa mengakses pendidikan. Itulah miskin ekstrim. Sekalipun mungkin beberapa program sebelumnya sudah mengupayakan itu. Betul, Padu. Nah, kembali ke sekolah rakyat, karena yang akan bersekolah di sekolah rakyat itu adalah miskin ekstrim berdasarkan data SEN, data tunggal sensus sosial ekonomi nasional. Jadi yang akan masuk ke situ mereka yang betul-betul miskin ekstrim, dan meskipun Kemensos kita 3 amanah utama yang diberikan oleh Presiden ke Kementerian Sosial ini, salah satunya adalah sekolah rakyat, yang filosofi utamanya itu sebetulnya adalah ini bagian sarana memutus angka kemiskinan. Ya. Saya juga masih penasaran nanti apakah siapa tahu ada Sekolah rakyat ini ditempatkan sementara di BLK Kaluku, Kementerian Ketenagakerjaan yang saat ini tengah berlangsung masa pengenalan lingkungan sekolah. Baru nih berarti? Baru sekitar 2 mingguan. Oke, jadi ini benar-benar masa pengenalan sekolah, sesuatu yang baru ya. Ospeknya benar-benar yang baru Pak ya. Yang sebelum-sebelumnya orang mungkin juga belum punya pengalaman itu, termasuk berarti yang sebagai bagian dari sekolah tersebut ya. Kemudian, nah tadi ini kita sempat melihat bahwa salah satu indikatornya adalah miskin ekstrim. Karena kemarin juga mungkin karena itu untuk kriteria siswanya. Iya betul. Nah, soalnya kalau keluarga di rumah itu mungkin mendengar bagaimana kemudian treatment yang dilakukan di sekolah tersebut lumayan bagus, sejauh ini informasinya tertarik. Ternyata itu ada ciri tertentu ya, indikator tertentu untuk bisa masuk jadi bagian dari sekolah rakyat ini. Kalau untuk itu seperti apa Pak? Ya, jadi saya cerita lagi sedikit bahwa sekolah rakyat ini adalah salah satu program nawacita dari Bapak Presiden untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, khususnya masyarakat Mamuju tentunya. Dengan memprioritaskan siswa-siswi kita dari keluarga prasejahtera yang berada seperti yang disampaikan Pak Ustaz tadi, Pak Hajrul, yang berada di desil rendah, desil 1 dan desil 2 data tunggal sosial ekonomi nasional yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrim. Ya. Oke. Tapi kalau melihat mungkin coveringnya untuk Mamuju ini kan ada berapa titik? Untuk di Sulawesi Barat 3. ada 3. Oke, ada 3. Provinsi dan Polman dan Kabupaten Mamuju. Oh, oke, provinsi Polman berarti ada 2 ya untuk Kabupaten Mamuju itu. Kabupaten ada 2 untuk sementara. Oke. Untuk melihat bahwa mengcover untuk kategori tadi cukup tidak dengan jumlah tersebut? Ya, saya kira cukup karena kalau kita melihat data tunggal sosial ekonomi nasional dari DTS ini juga saya cerita sedikit adalah data tunggal dari penggabungan beberapa sumber data kemiskinan yang menjadi rujukan untuk kita memberikan atensi terhadap pemerlu pelayanan sosial.
DTSN sendiri adalah penggabungan dari data DTKS sendiri dari sebelumnya dari Dinas Sosial, terus kemudian data Reksosek ya dari BPS, kemudian data P3KE dari Kemenko PMK. Berdasarkan data DTSN untuk desil 1 dan desil 2 seperti yang disampaikan tadi Pak Hajrul, ini kita di desil 1 ada sekitar 25.773 jiwa, cukup banyak Pak. Berapa tadi Pak? 25.737 jiwa. Desil berapa ini? Desil 1 Untuk Mamuju ya? untuk Mamuju. Kemudian desil 2 yang masuk kategori miskin itu ada sekitar 19.384 jiwa. Kalau desil 3 ini hampir miskin. Desil 4 rentan miskin dan desil 5 pas-pasan. Desil 1 dan desil 5 inilah yang kita kategorikan masyarakat prasejahtera yang seharusnya memang harus diberikan intervensi oleh pemerintah. Oke, tapi kalau melihat kan miskin ekstrim ini ada dua lagi kembali Pak. Ya. Satu yang memang punya motivasi, ya kan kalau kita lihat mungkin katakanlah Kota Mamuju, ada beberapa yang mungkin di lampu merah dan sebagainya ini kan kita juga bingung Apa motivasinya? apa motivasinya dan sebenarnya ada di kategori mana sebenarnya. Iya. Ya kalau melihat kan ada beberapa yang mengharapkan bahwa misi sekolah rakyat ini benar-benar bisa mengakomodir beberapa hal tersebut yang memang kalau kita lihat kan salah satu alasannya adalah memang ketidaksanggupan itu. Ya. Kalau untuk hal itu apakah memang proses pengkategorian tersebut juga sudah memasukkan kategori tersebut Pak? Ya, salah satu kategori itu tentu selain dari anak putus sekolah, ya, gelandangan pengemis, anak terlantar, terutama yang ada di lampu merah seperti dikatakan tadi, ini merupakan target kita untuk kita rekrut di sekolah rakyat ini. Tapi lagi-lagi kebanyakan ya saudara-saudara kita, anak-anak kita di lampu merah itu memang tidak sepenuhnya merupakan warga Mamuju. Ketahuan bahwa ini orang miskin berdasarkan kriteria data sen tadi, data tunggal itu. Nah, mereka ini ada yang kelihatan miskin tapi tidak jelas. Mungkin itu tanda kutip impor nih, masyarakat yang datang kemudian melakukan aktivitas mencari hidup dan seterusnya. Itu nanti tetap akan dikerjakan oleh bagian sosial, tapi hal lain itu untuk mungkin intervensi yang instan sifatnya. Kita fokus kepada sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini memiliki 5 setidaknya potensi positifnya. Yang pertama itu ini menjadi akses pendidikan kelompok marginal ya, tanda kutip gitu. Anak dari keluarga miskin tadi yang kemudian akan diputus kemiskinannya itu melalui pemuliaan. Mereka diberikan kesempatan karena inilah saatnya implementasi daripada bahwa anak terlantar, orang miskin dan anak terlantar, undang-undang dasar itu dipelihara oleh negara. Inilah implementasinya yang selama ini tidak pernah dibuat oleh negara. Memang Prabowo ini bukan jurus koboi gitu ya, melakukan sesuatu yang sifatnya cepat ini sekolah rakyat, sekolah Garuda, MBG dan seterusnya. Yang kemudian pembiayaannya menyeluruh. Satu anak itu akan mendapatkan pembiayaan mungkin sekitar 48 juta. Mulai dari ongkos seluruh batang kala ini, seluruh itu ditanggung, mulai topinya apa segala macam. Jadi betul-betul tidak ada alasan. Nah, ada alasan. Karena kalau kita lihat di sekolah, bahkan orang tua dari siswa yang bersekolah di sekolah rakyat ini itu mendapatkan 7,5 juta subsidi juga. Subsidi untuk modal usaha. Karena kan banyak juga yang begini. Kalau kita lihat kasus-kasusnya kan anak ini tidak sekolah bukan hanya karena ketidakmampuan, tapi seringkali juga dimanfaatkan begitu Pak ya untuk membantu orang tua. Prinsip lama. Kasuistik lah. Iya. Tapi pada dasarnya 90% mereka tidak bersekolah itu karena memang miskin. Memang mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya. Dan inilah yang kita mau hilangkan gitulah. Ini yang mau diminimalisir pengaruhnya itu supaya tidak ada keturunan yang miskin lagi gitu. Lanjut tadi Pak, berapa poin selanjutnya? Poin kedua adalah tentang pembiayaan secara menyeluruh tadi, kemudian lingkungan belajar yang kondusif. Kurikulumnya itu nanti dari 3 sumber. Nanti ada dari Menteri Agama itu kurikulum pendidikan agamanya. Kemudian untuk akademiknya itu dari Dikdaksmen, dari Kementerian Pendidikan. Kemudian ketenaga kerjaan. Nah, itu nanti yang untuk implementatif skill. Jadi ada pendekatan. Ada pendekatannya. Jadi memang ini nanti basis pengelolaan sekolah rakyat itu inputnya multi input, exit dan multi exit.
Dari manapun mereka masuk, kemudian diproses, outputnya nanti adalah mereka ada yang menjadi handal di bidang apa saja. Jadi ini sekolah, ini SMK Plus. Nah, karena mereka masuk, ada akademiknya, ada pembinaan moral agama, attitude-nya dan seterusnya, kemudian juga memiliki life skill yang akan mereka siap bekerja, dan nanti yang tamat misalkan tamat SMA-nya ya bisa lanjut perguruan tinggi dan mereka hebat, kemudian mereka menjadi pahlawan di keluarganya. Nah, itulah nanti menjadi satu pemutus mata rantai kemiskinan tadi itu. Yang berikutnya pendidikan karakter dan keterampilan hidup, kemudian potensi jangka panjang inilah untuk mengurangi kemiskinan tadi. Ini adalah 5 potensi dasar yang kita lihat ada pada konsep daripada sekolah rakyat. Ini kalau bicara mengenai sukses itu kan selalu ada banyak motivator-motivator nih Pak ya. Iya. Bicara mengenai kesuksesan. Tapi jarang sekali yang menyentuh bahwa kesuksesan juga sangat dipengaruhi oleh privilege ya. Iya. Ya. Tapi dengan adanya ini berarti sudah ada privilege khusus dari negara ya, yang sudah diberikan untuk masyarakat yang memang ada pada posisi yang memang butuh ya seperti itu. Sejauh ini berarti Bapak sudah punya sedikit gambaran ya, outputnya bakal seperti apa? Outputnya itu ya ini masyarakat nanti akan outputnya itu adalah mereka memiliki keunggulan akademik seperti yang didapatkan oleh sekolah negeri dan sekolah pada umumnya yang reguler itu. Plusnya mereka akan mendapatkan keunggulan daripada kebutuhan life skill bagi yang tidak lanjut nanti yang bekerja, sekaligus juga mereka punya attitude. Dan kenapa ini diprosesin itu sangat intens dan berasrama dan mendapatkan fasilitas secara menyeluruh, karena mereka ini lahir dari orang-orang yang sejak hidup sampai kemudian masuk kepada sekolah ini, anggaplah misalkan kalau dia SD berarti 13 tahun berada pada kondisi yang tidak normal, tanda kutip tidak normal, tidak stabil, kebutuhan gizi, ekonominya, perhatian dari akses sosial dan seterusnya. Itu yang miskin, walaupun juga tadi kita sampaikan bahwa mungkin ada saja yang miskin itu karena motif memang mau kerja nggak mau sekolah. Dan saya selaku ketua Dewan Pendidikan Mamuju saat Sosmuju ini beberapa tahun lalu, jadi salah seorang orang tua yang bertanya secara lantang mengatakan begini, Pak, apa gunanya anak saya sekolah? Iya. Sebenarnya itu bukan ini template juga kalau bisa dibilang Pak ya. Pertanyaannya banyak, menjawabnya seperti apa berarti? Karena memang saat ini kita menganggap bahwa sekolah itu dijadikan sebagai harapan kalau anak saya bersekolah bisa bekerja. Kalau anak saya bersekolah, tamat SMP, bahkan SMA, bahkan perguruan tinggi pasti cenderung kelihatan menganggur. Memang karena sekolah itu bukan untuk sekolah menghasilkan kerja, tapi dengan sekolah memiliki kemampuan yang manajemen hidup. Itu lebih pada itu sebetulnya. Cuma ini kan di masyarakat di kampung kita itu yang nggak mengerti. Pokoknya sekolah kerja. Tapi ini kan mungkin motivasinya karena lagi-lagi mungkin Pak ya. Iya Pak, faktor Tapi ekonomi. itu juga kasuistik aja sih. Secara menyeluruh, karena kebutuhan kita terhadap sekolah itu pasti. Dan inilah yang tidak bisa diakses oleh saudara-saudara kita dari kaum papa tadi yang duafa itu, atau yang woncilik, istilah Pak Prabowo itu ya. Inilah saatnya memberikan kesempatan kepada woncilik ini untuk kemudian mendapatkan akses pendidikan tidak hanya setara, bahkan lebih. Karena kalau orang yang bersekolah di berasrama itu fasilitasnya lebih, mereka tinggal di asrama, kondisi sosial dan seterusnya. Jadi boarding ya? Boarding. Saya sempat ragu sebenarnya untuk boarding di saat-saat sekarang ini, melihat mungkin banyaknya kasus, dan sama anggap bahwa apakah kemudian ketika dikelola pemerintah boarding yang dilakukan ini juga maksimal? Saya meragukan itu. Tapi ya itu kan wajar ya. Wajar. Iya. Karena ada banyak situasi yang seperti itu. Iya. Case-case di Indonesia juga banyak seperti itu. Apalagi melihat kan istilah negeri itu kadang-kadang juga membuat kita sedikit tapi kita harapkan mungkin di masa-masa sekarang ini kita lihat image seperti itu ya. Ini, jadi kan memang saya mencatat memang ini gini, ada satu tema terkait dengan sekolah itu tentang tantangan dan kritik yang mungkin timbul. Ini memang banyak. Masyarakat itu bertanya skalabilitas dan ketersediaan fasilitas itu bisa nampung nggak guru yang akan mengajar dan seterusnya. Makanya kalau misalkan ini kalau lagi-lagi pemerintah yang apalagi nanti gurunya itu dari ASN, P3 paruh waktu, P3 penuh waktu dan seterusnya.
Tapi sesungguhnya kalau ini di manage, di drive untuk kemudian mereka masuk, kemudian terintegrasi semua antara goals yang mau kita capai dengan input serta proses yang dibutuhkan, insya Allah dapat. Dan kita memberikan ronda dulu kepada program ini. Mudah-mudahan kan ini bisa kita evaluasi 3 tahun. Apa hasilnya 3 Tapi tahun. kan berarti harus ketat dong Pak dari awal. Harus ketat dari awal. Makanya dengan dan anggaran nggak main-main loh. Ini kan yang mau dibangun sekarang. Saya kemarin sudah tinjau lokasi kalau yang tingkat provinsi di belakang Pasapinya TVR itu. 2 yang akan dibangun ini, Polman sama Mamuju, itu kurang 5,5 miliar triliun anggarannya. Wow. 495 miliar. Tapi namanya pendidikan seharusnya mahal. Itu untuk bangunan dan seluruh fasilitas yang dibutuhkan. Belum nanti proses yang selanjutnya kalau anak-anak ini. Karena itu anak-anak ini kan sementara kalau yang tingkat provinsi masih bersekolah di SMK Kakao di Kalungku. Saya kembali ke Pak Ihsan. Ini kalau melihat begitu anggaran ada, itu kan selalu segar begitu Pak. Ya artinya kan saya mungkin tidak membicarakan ke hal yang lainnya ya. Tapi selalu potensi. Tapi katakan lagi nih, ketika memang sudah ada di apa ya, seperti yang dijanjikan, ini kan menarik bagi calon siswanya, menarik juga bagi bagi orang tuanya, karena sama-sama mendapatkan subsidi. Yang memang saya sendiri pun juga cukup tertarik rasanya ya untuk mendengar angka-angka itu. Asesmennya pasti menjadi sangat harus apa nih Pak istilahnya, by name by address dong jadinya ya. Seketat apa persiapan yang dilakukan dari Dinas Sosial sendiri untuk memastikan bahwa asesmennya ini nanti akan benar-benar tepat? Ya, jadi asesmen untuk calon siswa sebelumnya itu dilakukan oleh teman-teman pendamping PKH ya, untuk mengasesmen, meng-ground check tingkat kesadaran sosial yang terutama yang berada di desil 1, desil 2, miskin ekstrim dan miskin tadi. Namun ada beberapa kendala, terutama di calon siswa untuk SD, yang sebagian besar orang tuanya itu tidak boleh dikatakan tidak menginginkan anaknya untuk diinapkan di asrama karena boarding. Ya, ini juga boarding. Menarik. Nanti saya ke Pak Hajrul ya. Menjadi salah karena beliau di pendidikan biasanya pasti bicara psikologi dan sebagainya nih. Itulah mengapa kemudian untuk rombel di SD ini kami masih kekurangan sekitar 7 siswa karena itu tadi. Jadi untuk sementara di SR72 di Kaluku ini kelas 1, 2, kelas 3 itu tidak ada. Gitu. Karena itu tadi. Jadi kita ada di kelas 4 sampai seterusnya di SMP. Itu ada yang saya tangkap dari penjelasan Pak Hajrul tadi bahwa sekolah rakyat model school ini betul-betul kurikulumnya inklusif, rinci. Karena 10 anak itu didampingi oleh 1 wali asuh. Nah berarti keraguan saya hilang 1 nih Pak ya. Karena kemarin saya merasa bahwa pendampingan itu apakah akan seaman itu? Karena pendampingan. Sebagai pengganti orang tua. Jadi untuk di SR72 ini ada 10 wali asuh dari yang kami utus dari pilar-pilar sosial yang ada, dari pendamping PKH dan pendamping TKSK. Kemudian ada juga wali asrama. Wali asrama untuk putra dan wali asrama untuk Jadi tidak main-main Pak ya? Iya. Dan sudah dilatih mereka. Dan sudah terlatih. Sudah masuk barak lagi. Berarti ini memang kemungkinannya sangat diminimalisir ya? Sudah sangat. Nah tadi kalau bicara dari Pak Ihsan kan tadi yang dikhawatirkan adalah psikologinya. Ada yang bisa boarding, ada yang tidak. Karena biasanya orang-orang yang mungkin ya bagaimana membahasakannya masuk dalam kategori tersebut ini kan cenderung bonding ya, keluarga bonding dibanding yang mungkin kesibukan orang tua yang ya seperti kehidupan ya umumnya di kota itu bondingnya kurang begitu Pak. Jadi begitu ada 1 boarding itu rasanya kurang banget di keluarga. Kalau untuk itu? Jadi dasarnya itu bahwa mereka yang akan masuk ke sana itu motivasi utamanya bukan karena kurang perhatian itu pasti. Jadi kalau sekedar bonding perhatian yang diberikan yang kurang itu tidak. Mereka tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya itu bukan karena luang waktu yang tidak disiapkan untuk mereka. Memang mereka orang tuanya bekerja dan anak-anak ini
anak-anak ini korban kekerasan hidup gitu. Oke. Perjuangan istilahnya pejuang rupiah ya. Mereka lahir dari keluarga yang rentan miskin tadi itu. Karena itulah memang yang diutamakan pertama tadi masuk ke situ yang desil 1. Oke. Berarti masih ada pilihan lain dong dari Ada satu memang. Walaupun dia miskin desil 1. Tetapi orang tuanya tidak mau boarding, itu tidak menjadi syarat. Oke. Karena itu dia tidak akan menjadi peserta di sekolah. Agak susah juga ya kalau kemudian tidak Bisa ada jadi pengaruh. orang tua ya, mungkin karena mereka tetap menjaga wibawa, bisa jadi. Oh. Ya, saya miskinnya gue, saya tetap bertanggung jawab. Bisa jadi seperti itu. Oh iya. Tapi sebaliknya malah yang terjadi ini setelah kita jelaskan ke masyarakat sekolah rakyat itu seperti ini, loh ada yang tantang nih, bagaimana kalau saya miskin ekstrim? Oke, tiba-tiba ada yang jatuh miskin juga Pak ya. Dengan begitu, karena mereka ini berada pada takdir kemiskinan yang memang berada pada wilayah desil 1 tadi. Cuma memang ada semacam segregasi yang lain, psikologi lainnya itu bahwa ini sekolah miskin. Oke. Sebetulnya itu juga yang menjadi pertanyaan kritikan dari banyak kalangan. Itu sudah dibahas di beberapa media, tapi sebetulnya ya itu boleh tanda kutip dikesampingkan karena tekad dari pemerintah ini untuk menuntaskan akan ekstrim, karena mereka miskin ekstrim dan bermasa bodoh pada dirinya, maka pemerintah juga mengambil jalur jurus ekstrim. Ini ekstrim nih, karena bayangkan Mas ya, 200 miliar untuk Sulawesi Barat ya, kasus Sulawesi Barat ini kan 500 miliar untuk menyelesaikan kurang lebih hanya 300 orang nih untuk sementara 1 tahun ini. Walaupun targetnya satu titik itu 1000 maksimal daya tampungnya. Tapi ini adalah peta, gak bisa dihentikan. Inilah cara ekstrim untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim itu di Indonesia. Baik, kita tahan sebentar. Iya. Apalagi Sulawesi Barat ini juga angkanya lumayan di atas beberapa hal ya. Kaitannya di situ juga kuat. Ada telepon yang masuk, kita sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, dengan Bapak siapa di mana? Yang Pak Sidat di Pulau Limandar. Baik, silakan Pak Sidat, apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum narasumber. Ya, saya ini sangat mendukung sekali ini namanya sekolah rakyat Pak. Karena apa, terus terang di desa saya ini banyak sekali itu anak-anak putus sekolah karena tidak mampu orang tuanya. Memang sekarang sekolah gratis, tapi kan biaya ke sekolah itu tidak gratis, harus sewa. Terus uang jajan, dan terus terang saya punya anaknya ponakan saya itu putus sekolah Pak. Dia sekolah SMP karena tidak mampu orang tuanya, karena bapaknya saja cuma kerja kampas saja, itu saja gajinya 40.000 satu hari. Dan itu tidak cukup untuk mereka. Dan dia itu sekarang putus sekolah gara-gara tidak ada biaya. Dia tidak tahu sudah berapa tahun dia itu putus sekolah karena tidak ada biaya. Dan saya ini sangat mendukung sekali sekolah rakyat, tapi yang jadi masalah ini sekolah rakyat tidak menerima siswa seluas-luasnya, artinya terbatas saja diterima. Jadi tidak ada kesempatan bagi cucu kami, ya, termasuk lagi cucu saya karena cucunya saudara saya itu untuk masuk. Seandainya dibuka seluas-luasnya siswanya untuk mendaftar, mungkin saya arahkan ke sana Pak. Tapi yang jadi masalah itu karena begitu terbatas saja diterima siswa. Siap. Dan tentang PKH ini, kalau menurut saya itu PKH itu harus juga dapat itu kalau ada janda-janda. Artinya tidak ada yang menafkahi dia. Jadi apalagi kalau dia cuma kerjanya jadi buruh tani, tidak ada tanahnya, itu harus diberikan juga PKH. Baik. Pokoknya bantuan ini harusnya dia itu sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Pak Sidan. Pertanyaan saya Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepat kalau bisa dibilang karena di sini sudah ada Pak Hajur, ada Pak Iksan pula ya. Jadi dua-duanya bisa langsung ngasih jawaban tanpa mengambang-ambang lagi nih Pak. Silakan. Ya. Saya dulu. Jadi terima kasih Pak, ini dari Polman luar biasa antusias ya. Jadi tadi kita sudah jelaskan di awal bahwa kenapa tidak semua nanti mungkin menurut saya ini akan menyasar sampai desil 3. Nah, pada dasarnya nanti. Tapi kita mulai dari ekstrim yang desil 1,
Karena 100 dulu target satu sekolah ini untuk Polman itu 1.000 nanti. Tapi untuk tahun ini 100 dulu, baru itu diterima lagi gurunya, diterima lagi keamanannya, diterima lagi tukang masaknya, dan seterusnya. Itu Sama dengan MBG ya. MBG Ini kan itu gitu juga ya. akan membuka lapangan kerja besar nanti kalau sudah bisa. Yang pasti sekali bangun ini untuk Polman dan Mamuju yang 2 titik sekarang dan hari ini sudah mulai tender di pusat ya. 1.000 ya, hampir. Jadi dia masuk miskin ini. Iya, iya, Kalau miskin oke. ekstrim itu di bawah 30.000 per hari. Oke, baik. Kita terima telepon dulu, kita tahan Boleh, semua ya boleh, pertanyaannya. Sepertinya pagi hari ini cukup antusias semua Siap, ya untuk siap. ikut sekolah rakyat. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Halo. Iya, dengan Bapak Sekolah rakyat itu sekolahnya rakyat. Kemudian kalau saya mau pakai logika terbalik, rakyat sekolah. Tadi ada beberapa hal yang menjadi concern saya untuk mengingat hari ini adalah ini sebuah program yang sangat bagus, tapi sesuatu yang minta maaf dengan segala hormat yang mungkin awalnya kurang terencana dengan baik. Oke, titiknya dari mana nih, Saya Pak? radikal menyatakan bahwa tidak terencana. Saya cuma katakan kurang terencana. Oke. Kenapa? Nanti programnya ada baru dibuatkan perencanaannya. Oke. Nah itu yang terjadi. Tapi apapun itu, etikat baik pemerintah itu kita harus respect dalam hal ini. Kita harus apresiasi bahwa ada komitmen perintah untuk mencoba bagaimana itu kemiskinan mengurangi tingkat kemiskinan. Tapi tadi dibahasakan tadi kalau mengatakan itu akan mengurangi atau menghapus tingkat kemiskinan, saya kurang sepakat. Karena yang jelas kemiskinan itu muncul itu kan harus kita cari titik simpulnya. Apakah ini anak sekolah ketika dibawa masuk ke sekolah itu akan mengurangi? Apakah tingkat penghasilan orang tuanya akan bertambah atau tidak? Saya rasa keliru. Karena kenapa dia tidak bisa menyekolahkan anaknya karena tidak ada penghasilan. Penghasilannya kurang. Oke. Tidak sesuai dengan ini. Tapi di sekolah rakyat itu, ini kan ada beberapa hal yang kita harus menjadi analisis. Pertama itu, paling tidak itu kualitas pendidikan, kualitas pendidik, dan kualitas anak didik. Ini, jadi kalau kita mau mengatakan, mengambil kesimpulan hari ini bahwa sekolah ini berhasil, itu masih prematur. Masih terlalu dini untuk kita mengatakan itu. Tergantung dari itikat baik semua pengelola hari ini. Bagaimana langkah-langkah konkretnya, bagaimana caranya. Karena tentu ada beberapa hal yang perlu dipikirkan ketika anak-anak itu dimasukkan ke dalam satu barak yang bersamaan. Karena beberapa anak-anak itu tentu beda karakter. Nah itu dibutuhkan itu betul-betul pendidik yang betul-betul terlatih dan bisa mengelola emosi. Oke, baik. Pengelolaan emosi saya Iya, maksud baik. adalah Singkat, Pak. bagaimana caranya memahami anak-anak karakter setiap orang, setiap karakter Oke, anak-anak. baik. Nah, ketika di sekolah seperti itu, ya tentu banyak hal. Itu dibutuhkan juga yang dikatakan itu kalau orang-orang cerdas mengatakan public speaking, Oke, komunikasi. baik. Ah, Pak Salman inilah mungkin? yang membuat ini sekolah rakyat ini betul-betul ya kalau bisa ya Oke. jangan cuma sekedar yang ada di Mamuju lah, ada di Polman oke di tapi ini Iya. ini kan harusnya menyasar setiap Baik. wilayah. Ada misalnya paling tidak oke lah kalau bisa dikatakan yang memberikan apa namanya ini pendamping PKH ya, pendamping yang melakukan identifikasi di setiap wilayah itu. Oke. Ya, perlu juga ada keterlibatan pemerintah desa. Oke, dalam hal ini baik. supaya jelas apa yang akan profilnya apa yang mau dibawa kemana anak-anak ini. Baik. Nah ada memang kejadian kemarin ya. Oke, lumayan, Ada Pak. memang yang Iya. sempat itu diambil di desa Lombok. Tapi saya tidak tahu itu anaknya tiba-tiba tidak mau. Saya juga agak kaget karena nanti terlambat saya ketahui. Makanya coba saya panggil ke rumah itu anak-anak. Kenapa alasannya? Katanya dia takut. Oh kenapa takut? Ya itu ini kemarin itu saya terlambat ketahui hal itu. Makanya saya terlambat memberikan pemahaman tentang bagaimana itu sekolah rakyat yang Baik. sesungguhnya. Baik. Nah, yang penting hari ini Oke. adalah edukasi ke tiap wilayah
segi edukasi ini adalah penting itu dikembangkan edukasi supaya untuk ada, karena ini kan masyarakat tidak paham sebetulnya. Baik. Sosialisasi lebih luas ya. Baik, Pak Salman mungkin begitu ya pagi ini. Oke, baik. Ya. Oke, makasih. Siap. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Luar biasa, ini juga tanda ya, bahwa berarti masyarakat kita juga cukup memantau dengan kehadiran program-program yang ada termasuk sekolah rakyat ini. Sebelum ke Pak Salman kita jawab untuk pertanyaan sebelumnya ya. Jadi pertama tadi itu masyarakat data sendiri. Saya ingin mengatakan dulu, mumpung saya ingat ini luar biasanya karena kita berterima kasih ke RRI ini yang mampu menjangkau sampai semua pelosok kita. Itu luar biasa. Jadi program ini tersosialisasi dengan pendengaran yang luar biasa itu ya. Saya kembali ke Pak Salman tadi terkait dengan pertanyaan yang pertama. Jadi ini akan bertahap. Saya kira ini akan bertahap. Kita belum mengatakan ini sukses ini sekolah rakyat, tapi secara desain inilah cara untuk ini roadmapnya peta jalan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Pak Prabowo dan didukung oleh seluruh provinsi untuk kemudian membantu masyarakat yang ada di pelosok terutama di di 3T tertinggal, terluar, apalagi itu terpencil. Dari sanalah yang akan kemudian direkrut untuk kemudian beserta sekolah rakyat ini. Apa kaitannya antara bersekolah di sekolah rakyat dengan pemutus kemiskinan? Kebetulannya kan ya miskin itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Ya. Tapi pemerintah tidak mau agar ini kemudian mewariskan kemiskinan itu kepada langsung. Ini tapi memang jangka jangka panjang. Oke. Jadi ini menjangka panjang. Baru kita akan rasakan 10-20 tahun. Jadi ini adalah salah satu puzzle untuk kemudian mewujudkan Indonesia emas 20 tahun ke depan itu, tahun 2045. Oh iya, itu ternyata sudah makin dekat Pak ya. Mungkin Pertanyaan Pak Salman tadi, selain dari siswa sekolah rakyat ini ada juga ditanyakan masalah bantuan PKH. Ya saya kira kita sudah diatur di desil ya, di desil 1 sampai desil 5 ya, masuk kategori masyarakat prasejahtera. Ini bisa diusulkan, yang penting masuk desilnya. Karena kalau di desil 6 sampai 10 ini yang menjadi permasalahan ketika masyarakat mengatakan kenapa saya ada di desil 6, saya ini tidak mampu. Oke. Nah, inilah bisa diusul untuk pembaharuan desil. Oke. Saya kira ada mekanisme untuk itu. Pak Parameternya Salman. belum match ya. Ya. Berarti pembaruan ini diharapkan mungkin bisa matching antara parameter masyarakatnya sendiri dengan apa yang menjadi parameter pemerintah untuk penentuan desilnya tadi. Oke. Nah, tadi juga masih pertanyaannya katanya apa tuh? jangan cuma Polman. Iya, jangan cuma Polman. Ya. Kalau sekolah rakyat ini di Polman ada, di Mamuju ada. Oh ya, itu yang informasinya tadi belum disimak mungkin. Nanti ya. bedanya antara provinsi, kan sekolah rakyat ini ada dibangun provinsi, ada yang dibangun kabupaten. Oke. Targetnya seluruh kabupaten, tapi untuk tahun ini kita baru ada Polman sama Majene dengan provinsi, 3 ini. Bukan Majene Pak, Mamuju. Mamuju. Polman Mamuju sama Provinsi. provinsi. Nah, provinsi itu SMP SMA, kabupaten SD SMP. Provinsi itu bisa menerima siswa dari Mamasa, dari kabupaten lain, Majene, Pasangkayu. Tapi kalau Mamuju ya Mamuju sendiri, Polman sendiri. Nanti kalau masih di sana sudah daya tampungnya cukup dan masih ada, berarti itu nanti masuk ke Sulawesi Barat. Tapi bisa masuk juga ya karena untuk rentangnya kan usianya SD ya. Itu kabupaten cukup lah ya, mungkin Cukup. dalam artian orang tua juga masih merasa belum bisa jauh-jauh. Iya. Itu masih menjangkau. Karena kalau SMA kan sudah di provinsi Pak ya. Provinsi. Agak jauh tuh Jauh. bisa loh jangkauannya di situ. Tapi mungkin yang sejauh ini yang masyarakat baru bisa terima adalah kehadiran sekolah rakyat ini memang begitu programnya jadi harusnya langsung covering secara keseluruhan wilayah. Itu yang mungkin belum masuk. Tapi kalau apakah bisa kasih gambaran sedikit nih, mungkin jadi harapan bagi masyarakat terkait mungkin kapan dong Pak bisa covering ke seluruh wilayah? Ya, sekira itu dibutuhkan kesiapan gedung yang sudah akan dibangun tahun ini dan ditargetkan itu bulan Juli tahun depan itu sudah rampung pembangunannya untuk 2 titik yang ada. Sementara Mamuju sendiri baru akan naik. Jadi Mamuju itu masih mempersiapkan lahannya. Polman sudah, provinsi sudah, dan saya sampaikan ke masyarakat untuk kita awasi secara bersama-sama. Tahun ini pekan ini sudah mulai naik
tayang ya di tender untuk sekolah rakyatnya itu pembangunannya, dan itu gede, itu sampai 500 miliar ya, kurang 5 miliar setengah triliun anggarannya untuk pembangunan gedung 2 titik ini, Polman sama provinsi yang ada di Mamuju di Rangas, sama seluruh fasilitas yang akan dibangun. Nah, berarti setelah itu rekrutmen lagi, nanti rekrutmen SDM-nya, pengelola, tenaga pengajarnya yang sudah ada, baru rekrut lagi siswa. Oke. Tapi targetnya 1 titik 1.000. Ini kan ada beberapa tenaga-tenaga baru berarti di situ. Pasti. Ah, Jadi nanti ada beberapa guru yang memiliki kapasitas memiliki bakat untuk menghadapi anak-anak yang multi entry tadi. Jadi inputnya itu multi entry, nanti juga outputnya juga multi axis gitu. Jadi itu orang-orang tertentu mungkin yang khusus. Dan ini sudah direkrut. Saya waktu beberapa waktu lalu ke Jakarta, saya ketemu satu pesawat mereka, kita lewat Balikpapan. Saya kemana dek? Bilang, kami dari sekolah rakyat Pak. Oh, itu sudah dididik mereka. berarti bukan semua guru lantas bisa ada di Nggak sekolah bisa, rakyat? itu diseleksi dulu. Karena Kepala sekolahnya udah ada, itu diseleksi gurunya juga akan diseleksi siapa yang mau ke sekolah rakyat. ini karena secara tidak langsung menjawab pertanyaan Pak Salman tadi. iya, spesifikasinya memang sekolah rakyat. Ini istimewa karena ini akan memuliakan mereka yang berada pada garis kurang beruntung tadi. Istilah kita miskin ekstrim dan seterusnya tuh. Jadi, tapi jangan lagi berpikir yang sudah normal ini. Kalau saya mau masuk sekolah rakyat biar bisa miskin deh, jangan begitu juga. Karena sudah ada mulai begitu, ada yang menelpon. Oke. Siapa tahu di lapangan bagaimana Pak? Pak Iksan gimana di lapangan sejauh ini? Ya, kalau kami yang seperti yang disampaikan tadi Pak Hajrul, untuk tenaga pendidik yang tersedia sekarang itu di sekolah rakyat terintegrasi 72 ini ada 12 gurunya yang pengangkatan langsung dari Kemensos. Ya. Berarti itu tenaganya lokal atau? Dari bahkan ada dari Jawa Tengah, nah, dari luar Sulawesi Barat juga ada karena itu mereka mendaftar secara online dan ada seleksinya yang Terbuka nasional ya? nasional ketat, dan mereka sudah di-rate juga ternyata, termasuk wali asuh dan wali peningkatan kapasitasnya setiap saat itu kita tingkatkan. Oke. Biasanya boarding itu kalau hitung-hitung umum ya, itu kan mahal ya Pak ya? Boarding itu mahal ya? Mahal biayanya karena biaya makan, biaya dan Iya, seterusnya. iya. Biaya pemeliharaan, lampu segala macam. Jadi gedung sebesar itu Iya. 8 hektar loh satu titik tuh. Satu titik 8 hektar. 8 hektar. Nah 8 hektar itu hampir 75% itu bangunan. Berarti targetnya bisa berapa? 1.000 memang. 1.000. Minimal 1.000 tuh. Minimal 1.000 dengan 8 hektar. Jadi asramanya dan seterusnya. Ini bisa Iya. asrama. Oke, karena asrama. Sekolah, fasilitas olahraga di dalam, fasilitas kerja. Nah itu yang kemudian kenapa sampai 8 hektar ya? Kalau bicara sekolah kan biasanya Oh agak iya, kecil. karena anak ini tadi pokoknya ini jalur tol untuk kemudian tidak miskin lagi. Begitu keluar dia menjadi pahlawan bagi orang tua yang tadinya kurang beruntung. Sambil juga secara bersamaan orang tuanya ini dikasih juga tadi usaha. Kalau tidak salah 7,5 juta. Jadi budget untuk setiap anak itu 48 juta per anak. Kalau 1.000 berapa tuh? Oke, 48 juta ini dalam artian berarti diurai pada proses pendidikan tadi? Pendidikan. Oke, Mulai termasuk dari biaya makan. bajunya di dalam. Emang berarti cuma bawa diri Pak ya? Iya. Coba bawa diri. Bawa diri itu sudah Itulah tadi saya nggak ada orang yang iri gitu. Kalau gitu saya miskin juga deh. Jangan gitulah. Jangan gitu. kan sekolah negeri sudah bisa cover Pak ya harusnya. Oke. Nah untuk sejauh ini dari segi dukungan, baik mungkin dari masyarakatnya sendiri atau lintas mungkin stakeholder dan sebagainya. Alhamdulillah saya lihat, karena saya memantau langsung ini sebagai di provinsi itu sekolah rakyat langsung diketuai sama Pak Asisten satu ya bidang pemerintahan Pak Jaun. Kami terlibat monitoring dan seterusnya dan semua stakeholder itu terlibat. Kita rapat dengan Dinsos, kita rapat dengan PU, balai untuk persiapan lahannya semacam. Jadi semua stakeholder terlibat karena memang ini secara nasional itu semua. Jadi ini sektornya itu ada sama Dinsos, manajemennya, tapi bangunannya itu ditender di PU. Oh, oke.
Nanti kurikulumnya di pendidikan, di Kesmen. Jadi ini benar-benar Pendidikan agamanya dari Kemenak. rapi ya. Rapi jadi Terintegrasi. Ini Terintegrasi. Ini apa ya, sistem mode Taylor itu, menjahit bangunan-bangunan yang ada tadi menjadi sebuah fitur yang akan menyelengkapi daripada kesempurnaan target konsep ini gitu. Oke. Dari Dinsos sendiri seperti apa testimoni masyarakat? Ya, itu penting itu. Ya, jadi dengan langkah konkret ini, upaya kita bersama dalam mengatasi masalah sosial, kita berharap bahwa hambatan ekonomi tidak akan pernah menjadi alasan bagi anak-anak kita untuk berhenti bermimpi dan berprestasi. Nah, kebetulan di sekolah rakyat ini sejalan dengan misi visi Ibu Bupati, visi misi menuju keren. Dalam menyediakan pendidikan setara, inklusif, berkarakter serta berdaya saing dan berkualitas. Sekolah rakyat ini nantinya kita harapkan juga terkhusus dari pemimpin-pemimpin kita, Pak Gubernur serta Bupati Sulawesi Barat, stakeholder, bahwa ini adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang yang sangat berharga dalam mencetak generasi unggul Sulawesi Barat yang diharapkan bisa berprestasi untuk mewujudkan Indonesia Emas. Berarti sangat mungkin untuk ada kolaborasi program juga daerah dan juga program sekolah rakyat ini. Ya, pastinya. Oke, kan mengurainya daerah kan juga terobosannya banyak ya. Ya. Oke, yang dilakukan. Berarti dengan masuknya ini secara otomatis berarti beberapa di antaranya bisa saja dikerjakan bersama ya. Iya. Oke, baik. Ke Pak Hajrul. Kalau sejauh ini untuk testimoninya tadi belum nih? Testimoni masyarakat. Iya, testimoni masyarakat apa yang Ya, itu tadi. Jadi harapan masyarakat kalau dengan hadirnya ini betul-betul menjadi sebuah solusi bagi keterbatasan untuk akses pendidikan tadi. karena kan seringkali gini Pak, apa yang menjadi harapan dari pemerintah seringkali responnya belum tentu sama. Iya betul. Iya. Sama. Semua program yang ada ini itu tidak sama. Tidak serta-merta orang kemudian menganggap ini sesuatu yang baik. Niatnya baik, tapi tiba-tiba ada lagi masyarakat mengatakan loh, Oke. kenapa kita bikin sekolah miskin? Nanti bikin malu-malu. Oh, iya. Bukan begitu, tapi itulah segresif yang ada yang tadi yang saya sampaikan. Tetapi harapannya apapun ini kita melihat bahwa inilah peta jalan untuk menuju Indonesia emas. Oke. Dan Pak Prabowo itu melakukan sesuatu yang melampaui daripada usianya. Ini yang harus kita ambil. Jadi masyarakat, testimoni masyarakat itu merespon baik pada dasarnya. Kalau ada yang masih negatif itu kasuistik karena belum melihat secara komprehensif holistik terkait dengan manfaat daripada mengapa sekolah rakyat itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke. Dengan rombel berjalan apa kesan yang diberikan dari siswa-siswinya? Saya belum langsung ke masyarakat ini karena kita Prosesnya. menuju kan baru 2 pekan ya. Baru ya? Ini baru 1 bulan. Sementara kami di pemerintah sebagai tim ahli itu Oke. masih menyiapkan proses yang besar ini. Oke. Tapi 3 minggu lalu saya baru datang ketemu Mensos, mendampingi Pak Gubernur, kemudian anggarannya sudah datang, kita sudah kehadiran calon vendor yang akan ikut tender melihat lokasinya sebagaimana apa. Itu sudah sih proses seperti itu semua. Sementara Dinsos Sulbar ini lagi terus menyelesaikan administrasi. Terakhir kami rapat dengan seluruh stakeholder yang ada. Jadi masih proses-proses itu. Oke. Untuk proses di sekolah kan sudah ada kepala sekolahnya, ada gurunya dan seterusnya di tempat yang masih menumpang. Kalau provinsi kan di SMK KKO, sementara kabupaten Mamuju di BLK. Kalau Polman tidak salah itu salah satu di Mapili ya kalau tidak salah. Di mana di Polman itu masih numpang juga, jadi saya kira itu insyaallah. Baik. Ini juga kita tunggu berarti ya. Untuk liputan khususnya mungkin bisa dengan RRI ya. Boleh. Bisa Mungkin nanti. memantau lebih jauh seperti apa ya bisa kita untuk turun ke pelaksanaannya. lapangan sama-sama kita Ini karena bicara mengenai sekolah rakyat ini memang liputan-liputan juga pasti segar baru ya. Betul. Sama-sama lagi membuat fotopolio juga nih. Iya semua. Pada dasarnya ini kan program baru. Iya. Semua masih mencari format yang mana lebih sempurna. Tapi pada dasarnya secara filosofi program ini sudah tuntas. Oke. Baik. Dan rasanya sejam ini masih membuat masyarakat cukup penasaran juga. Mudah-mudahan masih ada waktu lagi ya kapan Insyaallah. hari mungkin Anytime kita bisa ngobrol tentang sekolah rakyat ini. Dan baiklah pendengar, pagi hari ini kita harus tuntas dengan sejam ini Pak ya.
Dan terima kasih sekali lagi untuk pendengar yang sudah ikut memantau di pagi hari ini untuk obrolan kita seputar sekolah rakyat, strategi pengentasan kemiskinan di Mamuju ataupun juga Sulawesi Barat. Untuk narasumber saya, terima kasih kembali untuk Pak Hajrul Malik SHG MPD, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Mamuju. Oke, kali ini benar Pak ya. Iya. Kemudian Pak Ihsan Lasami STMM, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, juga masih ditunggu Pak. Kayaknya sekolah rakyatnya membuat Bapak akan warawiri juga beberapa media dulu ya. Oke, dan baiklah pendengar, kami tuntas menemani Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi.